Terus di part 1 ini contoh soalnya kita akan hitung pembagian bunga, pembagian laba yang memperhatikan bunga investasi. Jadi sebelum kita hitung bagi-bagi labanya, kita harus ngitung dulu bunga mereka itu masing-masing berapa yang nanti si bunga-bunga ini, karena kalau di laba rugi kan beban bunga akan mengurangi laba ya. Seperti kita tahu, jadi posisinya kayak gini kalau di laporan laba rugi kurang lebih. Misal ini ada penjualan dikurangi HPP ya, sama dengan ini singkat sekali ya. Saya kasih gambaran sederhana tentang laporan laba rugi dulu biar kebayang gitu. HPP itu kan nanti saya langsung HPP aja lah, misalnya penjualannya sekian gitu, dikurangi HPP-nya sekian, ini laba kotornya sekian, ini laba kotornya oke, dikurangi beban-beban di sini kan, beban-beban, ini beban-beban termasuk di sininya beban-beban, artinya beban bunga juga di sini nih, beban-beban termasuk di sini beban bunga gitu ya. Nah, maka tuh artinya nanti di sini akan mengurangi mengurangi labanya gitu. Jadi kenapa nanti tuh kan gini kan, dikurangi beban, baru di sini ada laba bersih. Ini singkatnya begini ya, singkat sekali ini, laba bersih, dasar sekali tentang laporan laba ruginya. Jadi kan gini prinsipnya, maka artinya kita harus ngitung, ini kan dikurangi nih penjualan dikurangi HPP, dia laba kotor dikurangi beban-beban, kemudian jatuh ke laba bersih. Kalau ada pajak, nanti di sini ada pajak nanti. Nah, tapi sederhana sekali seperti ini skemanya, sehingga kita harus ngitung dulu ini dari investasi yang para sekutu ini keluarkan, bunganya berapa, nanti si bunga itu akan mengurangi laba ini gitu. Jadi dari sini ya filosofinya ya, kenapa dikurangi. Maka kita hitung dulu, coba misal yang ini, karena ini 1 tahun periodenya, berarti kita hitung misalnya bunga untuk A gitu ya, bunga untuk sekutu A, bunga sekutu A, bunga yang didapat oleh bunga untuk sekutu A itu dia 10%, berarti ini yang dia setorkan 150 juta kan di awal itu, dikali karena udah setahun, karena dia 1 Januari sampai 31 Desember, berarti kali ini 10%, dia dapat segini dari setoran yang pertama dia kan gitu kan. Nah, sekarang ini setoran yang pertama nih, kemudian ini yang kedua, ini kan dia 2 kali store nih. Yang A dia juga store di 1 Juli, berarti kita ngitungnya sama kayak tadi, 30 juta dikali 10% gitu ya. Ini 10%, saya biar mudah dikasih kurung aja, jadi dikali dulu. Tapi karena ini dari bulan Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti dia 6 bulan kan, berarti dikali lagi 6/12, karena dia tidak setahun, dia cuma 6 bulan dia. Jadi ini skemanya tadi saya ulangi bahwa bunganya 10% per tahun dan flat ya. Jadi kalau ini saldo tetap gitu, biar gampang gitu. Jadi gini cara ngitungnya, karena dia masuk di bulan Juli, sehingga bunga yang didapatnya karena Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu udah 6 bulan, berarti 6/12. Makanya ngitungnya seperti ini, sehingga bunganya dia dapat segini. Gitu ya cara ngitungnya ya. Jadi dia dapat, jadi pertama kita kalikan dulu sama yang modal dia store dikali 10%, cuman karena dia belum setahun maka dikali 6/12 sehingga segini, sehingga bunga yang didapatkan oleh si A ini adalah segini. Ini tambahin aja gitu. Ini dia bunga yang didapatkan si A. Nah, sekarang bunga yang didapatkan si B berapa?
bunga sekutu B, sama ngitungnya kayak tadi. Kita ngitung dia modalnya, dia store 1 Januari segini, kita kalikan bunganya karena ini di awal tahun. Di sini di awal tahun 1 Januari dia store, sehingga langsung aja ketahuan. Kemudian dia juga store di 1 Mei ya, berarti kita seperti tadi ngitungnya sama dengan ini dikalikan ini, dikalikan bunganya gitu. Kemudian dikalikan lagi dia dari mana? Dari bulan Mei. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Berarti kalikan dulu 8/12. Oke. Udah ketahuan segini 4 juta, sehingga modal bunga yang didapatkan segini ya. Gitu. Nah, total bunga yang nanti akan mengurangi labanya. Total bunganya ya ini tambah ini kan. Gitu. Jadi 29 juta, sehingga laba bersihnya kalau tadi pakai metode yang ini yang berhubungan ini yang modal yang laba perusahaan yang didapat ini dikurangi total bunga. Ini laba bersih. Nah, jadi ini nanti yang akan jadi dasar. Jadi kalau tadi labanya segini, sekarang ternyata labanya berubah jadi segini. Gitu. Maka ini nanti akan dijadikan patokan bagi hasil gitu. Nah, kalau sudah seperti ini gampang saja. Misalnya mau pakai yang pertimbangan yang ini, pertimbangan yang kemarin pembagiannya. Nah, yang pakai pertimbangan pembagian laba bersih perbandingan modal dengan memperhatikan modal awal gitu, ya sudah tinggal masukin saja ini. Misal kalau mau pakai yang ini ya, kalau sudah ketahuan bunganya, misalnya gini, paste gitu ya, kita coba biar gampang. Gini, ini saya lihat dulu aja. Nah, ini kan dia modalnya segini nih. Oh, salah nih. Oh iya, nggak apa-apa, kesini. Dia ini kan udah nih ketahuan 240. Kita lihat dulu 240, 60 sama ya. Ya. Jadi ini udah ketahuan. Tinggal ini aja, kita hitung aja. Kalau kemarin nominalnya segini karena sudah dikurangi dulu bunga, maka nominal yang akan diberikan segini. Jadi misalnya kita hitung ya, tinggal gini sama dengan ini. Ini kan kalau berdasarkan metode perbandingan modal sekutu ya, dibagi ini gitu. Kita kurung dulu, ini dibagi ini presentasinya ya, sama sih kayak kemarin kalau berdasarkan ini. Ini dia 38% sama seperti tadi ya, seperti yang ini. Hanya bedanya dikalikannya, berarti laba yang didapatnya sama dengan ini dikali ini, berarti dia dapat segini yang sekutu A. Kemudian ini dia dapat segini. Nah, gitu. Itu kan. Ini jumlahnya. Jadi si A dapat segini, tapi si A dan si B ini selain dia dapat bagi hasil ini kan, selain dia dapat bagi hasil ini, dia juga dapat tambahan dari sini, dari bunga sekutu nih. Nah, ini dia dapat begini. Jadi kalau kita hitung hasil yang didapat gitu ya, hasil yang didapat, saya kasih ini aja lah, yang didapat A, si A, kemudian yang didapat si B.
Ini saya tambahin ke sini tabelnya gitu. Biar ketahuan. Jadi nah dia si A ini dan si B selain dapat bagi hasil, dia juga dapat bunga. Jadi yang didapatkannya sama dengan si A dapat berapa? Dapat laba ini ditambah dapat bunga gitu kan. Dia dapat segini. Ya. Berarti nggak usah ini ya. Ini delete aja. Salah saya. Ini aja nih. Ini aja udah. Salah. Nah, si A dapat segini. Karena dia tambah dari laba yang didapat ditambah bunga. Si B juga dapat laba sekian ditambah bunga. Ini kan bunga yang didapat si B. Sorry, salah nih kayak ini. Sama dengan ini yang A ditambah segini kalau yang A. Kalau yang B ini ditambah ini 13 juta. Udah segini. Ini yang didapatkan si A dan si B. Kalau kita pakai perhitungan memperhatikan juga bunga yang didapat. Oke. Jadi bedanya dengan metode yang kemarin, kalau kemarin yang namanya bagi hasil itu dia rugi, dia untung, berarti bagi rugi dan juga bagi untung. Kalau perusahaannya rugi nggak dapat, kalau perusahaannya untung dia dapat. Tapi kalau bunga kayak gini, ini ditentukan 10% kayak gini, dia mau untung mau rugi tetap dapat bunga 10%. Kalau perusahaannya rugi dia cuma dapat bunga. Tapi kalau perusahaannya untung dia dapat bunga plus bagi hasilnya kayak gitu. Itu bedanya ya. Jadi ini saya kasih metode. Jadi sama perhitungan metode ininya berdasarkan pembagian laba. Tinggal ditambah misalnya dan memperhatikan bunga sekutu gitu ya. Nah, ini kan kalau kita terapkan ngitung dulu bunganya dengan teknik yang pertama. Nah, ini kan kemarin ada beberapa teknik ya. Ini kan pakai modal awal sekutu, kemudian pakai modal akhir sekutu, kemudian pakai rata-rata sekutu gitu ya. Nah, coba nanti Anda buat perhitungan seperti ini. Dari sini sama, ini udah kita hitungkan pakai metode pembagian labanya pakai bunga investasi. Ini kan udah kita hitung nih bunganya berapa. Sekarang saya baru ngerjain yang poin A kan. Jadi saya baru ngerjain yang memperhatikan bunga dengan teknik perbandingan modal awal sekutu gitu ya. Nah, sekarang yang belum dihitung adalah misalnya Anda coba metode yang lainnya. Jadi masih tetap pakai bunga yang ini, jumlah labanya jadi segini, cuma nanti pakai teknik ngitungnya kayak yang ini. Terapkan di sini, terapkan dengan metode pembagian laba berdasarkan perbandingan modal akhir dan perbandingan modal rata-rata sekutu gitu ya. Silakan nanti Anda buatkan laporannya, biasa dikumpulkan di grup WhatsApp ya nanti untuk latihannya. Jadi silakan lanjutkan. Jadi intinya sama saja. Kalau secara perhitungannya Anda mau pakai yang mana saja, bisa diterapkan model yang perbandingan modal, mau modal awal, modal akhir atau rata-rata. Hanya saja kalau di teknik ada yang bunga yang diperhatikan sebelum kita langsung mengkalikan ke persentase laba yang didapat dengan laba perusahaan ini, maka kita harus mengurangi dulu laba perusahaan ini dengan bunga yang akan diberikan kepada sekutu tersebut. Kenapa? Karena filosofinya di sini. Inilah teknik sederhana, rumus sederhananya atau rumus yang intinya di laporan laba rugi, sehingga si beban-beban ini nanti kan beban bunga masuk ke sini, dia harus mengurangi dulu laba. Nah, gitu ya. Itu dari saya, silahkan dikerjakan latihannya, semoga bermanfaat.